Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat struktur tabel di dalam struktur HTML. Nah, penasaran? Silahkan simak videonya. Nah, untuk teks editor yang saya pakai di sini adalah teks editor Sublime Text. Teman-teman bisa memilih sendiri teks editornya sesuai dengan yang teman-teman suka. Oke, yang pertama seperti biasa kita membuat file baru. Lalu kita pilih language-nya, itu language HTML karena yang akan kita kerjakan adalah HTML. Nah, sebelum membuat struktur tabelnya, terlebih dahulu kita membuat HTML-nya. Kita klik HTML. Nah, di sini di Sublime Text ini ada autocomplete-nya. Akan langsung jadi seperti ini. Nah, di sini saya kasih untuk nanti di titelnya yang tampil di bagian tabnya, kita berikan di sini saja tabel. Oke, untuk di bagian body kita sudah akan membuat tabelnya, tapi terlebih dahulu kita buat judulnya dulu dengan heading yaitu data kelas 3K. Oke, selanjutnya kita membuat tabelnya dengan mengetikkan tag tabel. Nah, akan jadi seperti ini. Di dalam tag tabel ini ada yang namanya tabel head atau t-head dan ada t-body. Seperti hampir sama dengan struktur HTML di mana ada headnya dan ada bodinya. Oke, yang pertama kita mulai mengisikannya di bagian head, t-headnya. Di dalam tr di field pertama kita isikan th-nya itu, karena kita akan menginputkan nomor, jadi kita bisa menulis nomor atau kita tulis hashtag saja. Nah, berikutnya kita akan memasukkan nim, jadi kita buat lagi, bisa saja langsung kita copy, kita ganti nim. Berikutnya kita inputkan nama. Field berikutnya kita inputkan jenis kelamin. Berikutnya kita berikan dia aksi. Berarti kita isi di sini aksi. Oke. Kemudian kita save dengan nama tabel. Oke, save. Kemudian kita klik kanan open in browser. Nah, tampilannya akan seperti ini, tapi ini belum selesai, masih rada-rada kacau. Kita perbaiki sedikit. Kita lanjut mengisi di bagian datanya. Itu kita ikuti sesuai dengan urutan dari headnya. Yang pertama ini hashtag, di sini kita masukkan nomor. Berikutnya lagi td, berikutnya di sini dia minta nim, jadi kita masukkan nim. Di sini saya masukkan nim saya. Oke, berikutnya kita copy saja ini, kita masukkan nama saya di sini. Oke, berikutnya itu jenis kelamin, kita inputkan sini. Oke, dan aksinya di sini kita akan membuat dua aksi, di mana aksinya itu bisa diedit dan bisa dihapus. Jadi kita buat dua kali td-nya. Oke, kita masukkan di sini. Jadi kita tidak akan menghubungkannya dulu, jadi kita biarkan saja kosong. Di sini kita berikan dia title untuk
ubah dengan nama tombolnya edit. Oke, berikutnya kita buat tombol keduanya. Nah, kita paste saja, lalu ubah namanya menjadi hapus. Oke, kemudian kita save, kembali ke browser dan kita refresh. Nah, di sini sudah jadi bagian tabelnya, namun di sini tidak ada border tabelnya atau garis-garis tabelnya. Jadi kita akan memberikannya di bagian sini. Di bagian tabel kita berikan dia border. Kita beri 1. Nah, dimana ketebalannya ini 1 saja. Lihat seperti ini. Dan kita lihat untuk bagian editnya itu masuk di dalam fill aksi, sedangkan delete itu tidak termasuk karena di sini jumlahnya ada 5 untuk filenya, sedangkan untuk datanya itu berjumlah 6. Caranya kita masukkan saja delete ini ke dalam aksi. Jadi kita tuliskan aksi sini, spannya kita beri dia 2, artinya dia akan menghandle 2 data. Oke, berikutnya kita refresh. Nah, sudah masuk. Sekarang kita perbaiki ini judulnya, kita beri dia ke tengah. Caranya kita bisa memberi tag center pada judulnya, center. Nah, kita masukkan heading ini ke dalam tag center. Nah, setelah itu kita save dan kembali ke browser. Nah, sudah jadi. Namun kita akan memperbaiki sedikit tampilan tabelnya. Kita masuk kembali di scriptnya. Kita berikan garis bawah untuk ini, untuk judulnya. Kemudian kita berikan sedikit dia tampilan agar lebih menarik dengan menambahkan sedikit file CSS. Penulisan file CSS itu ada 2, dengan file terpisah atau bisa digabung dalam satu file ini. Karena kita belum belajar CSS, jadi kita gabung saja dulu biar tidak terlalu ribet cara pengerjaannya. Jadi kita tulis di sini style. Nah, di bagian style ini kita akan memberikan dulu, kita akan memperbaiki tampilan untuk bodinya. Jadi body ini kita masukkan tipenya ke sini. Nah, untuk bagian body kita perbaiki saja ukuran hurufnya, font size. Oke, di font size nya kita beri sekitar 19 pixel. Kita coba, kemudian kita save. Nah, kembali ke browser, refresh. Nah, sudah ada perubahan. Berikutnya kita berikan lagi style pada tabel. Jadi tabel ini kita masukkan lagi ke dalam stylenya. Untuk style tabelnya itu kita atur dulu tinggi setiap tabelnya itu sekitar lebar setiap tabelnya sekitar 59 pixel. Kita gunakan satuan persen. Berikutnya margin, kita berikan dia tepiannya. Untuk bagian atas kita atur dia 30 pixel, dan untuk kiri, kanan, dan bawah itu kita beri auto biar dapat menyesuaikan dengan jendela back kita. Kemudian kita beri border collapse-nya, kita beri collapse. Oke, berikutnya kita masukkan text elegant-nya. Text elegant kita buat posisinya berada di sebelah kiri semua. Oke,
kemudian kita save dan kembali ke browser. Nah, bisa kita lihat di sini teks alignnya ada di tengah-tengah dari tabelnya. Jadi kita gunanya tadi itu kita membuatnya agak nempel ke kiri. Jadi kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya akan berubah seperti ini karena telah dihandle oleh CSS. Jadi kita beri lagi dia sedikit tambahan untuk lebih membuat tampilannya lebih menarik. Kita masukkan TR, artinya TR yang ini, semua TR akan dimasukkan style yang sama. Kita beri style untuk TR nya border button, artinya garis bawahnya kita kasih ubah menjadi agak tipis dengan 1 pixel dengan solid warnanya kita ubah jadi agak abu-abu. Nah, untuk warna sini saya menggunakan angka heksadesimal. Untuk kode warnanya teman-teman bisa cari sesuai dengan kesukaan teman-teman. Kalau saya sini beri abu-abu saja. Oke. Kemudian di save. Lanjut lagi untuk memberi style pada TH dan TD nya. Kita buat stylenya sama saja. Jadi kita tulis TH dan TD. Stylenya kita buat bordernya akan kita hilangkan, jadi tidak memiliki garis. Berikutnya kita atur tingginya ini sekitar, teman-teman bisa sesuaikan. Di sini saya bisa kasih 20% atau 30% lah, 30%. Sekarang paddingnya, jarak dari tabelnya itu kita beri dia sekitar 10 pixel. Oke, kita ganti tadi sini ada kesalahan sedikit, pixel. Oke. Kemudian kita lanjut untuk style pada buttonnya, yaitu kita ambil tag E nya masukkan dalam style, kita berikan di sini karena di sini kita lihat dulu stylenya di sini masih ada garis bawahnya dan masih tampilannya sangat biasa, jadi kita akan berikan sedikit style dengan menambah, kita hilangkan pertama tadi garis bawahnya, kita teks decorationnya kita hilangkan, yaitu garis bawah. Habis itu padding, kita berikan dia padding 2 pixel dengan 5 pixel untuk atas dan kiri kanannya. Berikutnya kita berikan lagi dia background untuk tombolnya, kita beri backgroundnya dengan huruf heksadesimal. Saya masukkan warna merah, warna hijau 2, E8B57. Berikutnya kita akan membuat sudut pada tombolnya itu sedikit melengkung, jadi kita buat border radiusnya itu kita kasih kecil saja, yaitu 3 pixel. Kemudian kita save. Nah, kita kembali lagi ke browser dan refresh. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Oh, tapi di sini kita lihat karena di sini antara hapus dengan tambah ini memiliki tag yang sama, yaitu antara hapus dan edit memiliki tag yang sama, yaitu tag A, jadi semua akan berubah menjadi hijau. Di sini tombol delete-nya akan kita ubah menjadi warna merah. Jadi
tag A ini dihilangkan, kita buatkan dia kelas. Misalnya di sini ubah. Terus untuk yang hapus itu kita berikan kelas hapus. Untuk kelas itu dibuatkan dot di belakangnya atau titik. Kemudian kita copy dan pastekan. Nah, baru kita save dan refresh di browser. Oh, ada kesalahan sedikit. Di sini saya lupa menambahkan kelasnya. Kelasnya kita sesuaikan di atas, yaitu ubah dan kelas untuk delete itu yaitu hapus. Nah, warna untuk hapus ini kita ubah dia menjadi warna merah dengan kode 800.000 kode heksadesimalnya. Kemudian kita save dan kembali ke browser. Nah, tampilannya sudah seperti ini, tapi kita lihat, oh, ada sedikit tulisannya tidak terlalu kelihatan, jadi kita ubah warna tulisannya. Kita ubah jadi warna putih. Oke, white. Begitupun juga untuk tombol hapusnya. Nah, kemudian kita save, kembali lagi. Nah, sudah agak lebih menarik lagi. Tapi di sini tabelnya masih agak rada-rada kaku, jadi kita tambahkan sedikit animasi dengan menghandle di CSS-nya. Yaitu kita berikan animasi di TR-nya. TR dengan animasi hover. Animasi hover ini maksudnya nanti respon apa yang akan diberikan jika kursornya diarahkan ke TR-nya atau ke bagian tabelnya. Jadi kita akan memberikan reaksi atau aksinya ini, backgroundnya akan berubah. Jadi kita isi background, ubah backgroundnya menjadi sedikit abu-abu saat diarahkan. Jadi kodenya ya F5. Oke, kemudian kita save. Oke, setelah itu kita refresh. Nah, lihat perbedaannya. Nah, di sini akan ada warna yang berubah saat kita arahkan seperti ini. Untuk garis tepinya kita hilangkan juga dengan cara menghapus tadi ini bagian bordernya, atau bisa memberikan saja angka 0 di sini. Kemudian kita save, kembali ke browser, refresh. Nah, untuk data tabel, cara struktur membuat tabelnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal mengisi tabelnya. Cara mengisinya kita tinggal mengcopy bagian TR yang di body, tabel bodinya. Kemudian kita isi di bagian bawahnya. Kita beri angka 2, NIM-nya 818. Namanya misalnya saya isi nama teman saya. Nah, kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, akan jadi seperti ini. Kita bisa membuatnya lebih banyak lagi dengan terus mengcopy TR-nya. 3. Di sini saya ubah namanya menjadi teman saya yang satunya. Oke, save. Kemudian kita refresh di bagian browser. Nah, sudah jadi seperti ini. Demikianlah tutorial cara membuat tabel dengan struktur HTML. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Saya akhir dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.